Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a huda amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan diri kita dan anggota tubuh kita untuk selalu dalam kebaikan, selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allah memberikan kita taufik untuk mengkaji daripada kajian-kajian yang berhubungan dengan kewajiban kita baik secara ibadah atau secara muamalah dan lain-lain. Alhamdulillah, kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya tentang masalah mendalami salah satu daripada syarat sahnya sholat, yaitu mengetahui waktunya sholat, ya, walaupun dengan perkiraan. Jadi mengetahui waktu sholat itu adalah suatu fardu yang mana tidak boleh sama sekali kita tinggalkan dan harus kita mengetahui waktunya itu dengan yakin atau dengan dzon, yaitu dengan perkiraan. Dengan yakin yaitu dengan kita melihat sendiri tanda-tanda alam yang disebutkan di dalam kitab ini, fenomena alam yang mana itu adalah tandanya masuk atau keluarnya sholat. Kemudian atau dengan perkiraan yaitu dengan kita mendengar azan atau melihat jam dan sebagainya, yang mana kita bisa mengkira-kirakan bahwasanya waktu sudah masuk. Nah, kan tapi tidak diperbolehkan kita itu menebak-nebak waktu sholat, yaitu kita menebak waktu sholat tanpa ada sedikit pun untuk berusaha sedikit pun untuk mengetahui apakah sudah masuk atau belum. Ya, baik melihat matahari atau melihat jam dan sebagainya itu tidak diperbolehkan dan tidak sah sholatnya, walaupun walaupun dia ternyata betul sudah di dalam waktunya. Nah, jadi dia harus mengulangi sholat tersebut karena dia sholat tidak dalam keadaan yakin ataupun mengira-ngira dengan usaha waktu sholat tersebut sudah masuk atau belum. Hakata. Kemudian kita membahas kemarin juga di pembahasan sebelum ini bahwasanya waktu-waktu sholat. Waktu sholat zuhur, waktu sholat asar, masuk dan keluarnya, masuk waktu maghrib dan keluarnya, masuk waktu isya dan keluarnya, masuk waktu fajar dan keluarnya. Nah, ini adalah hal-hal yang penting sekali yang semuanya berhubungan dengan fenomena alam. Waktu zuhur dan waktu asar dan waktu maghrib itu berhubungan dengan matahari. Waktu isya dan waktu subuh itu berhubungan dengan langit, yaitu dengan cahaya, ya, cahaya yang berhubungan dengan matahari atau berhubungan dengan awan yang berhubungan dengan matahari. Hampir semuanya berhubungan dengan matahari. Karena kita sudah belajar bahwasanya fajar sodik itu tersendiri itu juga adalah tanda atau biasan atau pantulan cahaya dari matahari dari kejauhan. Jadi matahari di kejauhan memantulkan sedikit cahaya, setitik cahaya, yang mana itu adalah fajar shadiq. Nah, berarti hampir seluruh bisa dikatakan seluruh waktu sholat itu ada hubungannya dengan matahari. Ya. Nah, ada di dalam Al-Quran itu ayatnya. Syamsul Qamar, kami jadikan manazil, ta'lamu ada di sini wal hisab dan lain-lain. Itu ada bahwasanya Allah jadikan bulan dan matahari adalah waktu. Cara untuk kita menentukan waktu. Perputarannya yang dinamis dan konsisten itu menjadikan kita bisa menghitung perputarannya sebagai jam atau waktu atau hari atau bulan dan bahkan tahun. Nah, sekarang kita masuk kembali ke dalam syarat sah sholat. Nutabi' syurut sihhatas shalah. Yang keenam. Yang keenam adalah al-ilmu bifardiyatiha. Sekarang kalau kita lagi mau sholat, sebelum kita sholat harus ada hal-hal yang dipenuhi, yaitu yang keenam di sini adalah al-ilmu bifardiyatiha, yaitu kita mengetahui bahwasanya sholat itu fardu.
Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu adalah sholat wajib. Nah, jadi ketika ada seseorang menganggap sholat subuh itu wajib, kemudian dia sholat subuh, itu dia tidak sah sholat subuhnya, karena hendaknya ketika dia bertakbiratul ihram masuk ke dalam suatu sholat fardu, dia harus meyakini bahwasanya itu adalah sholat fardu, bukan sholat sunnah atau sholat mutlak atau apapun. Ya, ini adalah sholat fardu, dia sudah tahu di dalam hatinya. Jadi tinggal diberitahu saja. Ini adalah hal kewajiban yang memang dasar sekali, akan tapi sangat penting. Jadi kalau ada orang masuk Islam, ya, terus kita nggak kabarkan bahwa dia bahwasanya ini sholat ini wajib ya, kita sholat dulu aja, nggak dibilangin itu wajib. Nah itu bisa tidak sah sholatnya. Harus kita kasih tahu bahwasanya dalam satu hari satu malam ada 5 sholat yang diwajibkan. Ini kita mau sholat asar nih. Kita mau sholat asar, ini salah satu sholat yang wajib. Nah, jadi dia mengetahui bahwasanya ini sholat wajib. Udah, ketika itu syarat yang keenam telah dilakukan. Yang ketujuh adalah alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Hendaknya seseorang itu tidak meyakini salah satu dari fardu-fardunya sholat itu sunnah. Nah, ini lebih spesifik, lebih mendalami daripada sholatnya. Kalau yang tadi itu sholatnya itu tidak, sholat fardunya itu tidak dianggap sunnah. Kalau ini dia tidak menganggap satu rukun daripada rukun-rukun sunnah, apalagi dua, apalagi lebih, itu dianggap sunnah. Kita tahu sendiri artinya fardu atau rukun itu adalah hal yang wajib dikerjakan. Sunnah nggak wajib dikerjakan. Nah, ketika ada ruku contohnya, ketika seseorang mengatakan meyakini dalam hatinya, baik dia belum belajar atau belajar tapi salah, bahwasanya ruku itu adalah sunnah padahal itu adalah fardu, itu dia tidak sah sholatnya. Jadi ada satu rukun pun, ada satu saja rukun yang dia anggap itu adalah sunnah padahal itu fardu, itu menjadikan sholatnya dia tidak sah. Nah, kira jelas ya. Nah, sekarang di sini ada sedikit detail, yaitu memangnya sama orang yang baru belajar Islam atau yang sudah belajar atau bukan seperti itu? Memangnya sama orang yang tidak ada yang mengajarinya, orang awam sekali, nggak ada yang mengajarinya, dengan orang yang ada yang mengajarinya, yang ada tempat-tempat ilmu, tempat belajar. Nah, di sini ada perbedaan di situ. Nah, pertama di sini tamyizul faraid minas sunan, artinya bisa membedakan antara yang fardu dan yang sunnah. Apa hukumnya? Pertama, bagi orang alim. Orang alim di sini adalah, di sini ada artinya orang yang menuntut menjadikan sebuah waktunya itu menjadi lahan untuk dia belajar ilmu, ya, untuk dia bisa paham tentang sholat. Nah, oke, dia bisa sampai bisa membedakan antara fardu dan sunnah. Udah belajar bab fardu-fardunya sholat. Nah, ini namanya alim. Jadi di sini artinya orang alim bukan orang yang hafal 1000 hadis, atau orang yang hafal Quran, atau orang yang bisa bahasa Arab, atau orang yang bisa mengetahui apapun yang sangat tinggi dalam ilmunya. Bukan di situ yang dimaksud alim di dalam bab ini. Di dalam bab ini artinya alim hanyalah seseorang yang sudah belajar bab fardu-fardunya sholat. Jadi dia tahu nih, yang nggak disebut berarti sunnah. Ya, nggak disebut di fardu-fardunya sholat berarti sunnah yang dianjurkan. Tapi kalau yang dilarang berarti haram atau makruh. Nah, pokoknya dia udah belajar bab furu dulu sholat, udah bab rukun-rukunnya sholat, nah dia sudah dinamakan alim. Nah, sekarang kalau dia sudah dikategorikan sebagai orang alim tersebut, nah di sini dia memiliki syarat, dia bisa membedakan antara fardu dan sunnah. Ini fardu, ini sunnah. Ruku itu fardu, tasbihnya itu sunnah. Duduk antara dua sujud itu fardu, ya. Tasyahud awal itu sunnah. Dia udah bisa membedakan seperti itu. Kunut itu sunnah.
Nah, sekarang kalau ada orang yang tidak seperti itu, maksudnya apa? Dia baru masuk Islam atau dia tidak sempat belajar, ya. Nah, dia tidak sempat belajar, ya. Nah, itu syaratnya lebih ringan. Dinamakan orang ami atau orang awam. Orang awam ini syaratnya lebih mudah dan lebih luas. Yaitu yang penting, ya, tidak dia syarat sahnya sholatnya bagi dia ini, orang yang baru masuk Islam ini, nah, contohnya, dia tidak meyakini satu fardu tertentu itu sunnah. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Yang tadi adalah eh, dia bisa membedakan ini fardu, ini sunnah, yakin. Ini fardu, ini sunnah. Tapi kalau yang orang awam, cukup dia tidak menyebutkan salah satu yang fardu, ya, itu adalah sunnah. Walaupun dia juga nggak bisa yakinin ini adalah fardu. Jadi gimana? Jadi kalau orang nganggap sholat ini, ya, semuanya ada fardu, ada sunnah. Tapi saya nggak bisa bedakan yang mana yang fardu, yang sunnah. Ruku saya nggak tahu. Tapi pokoknya ada yang fardu, ada yang sunnah deh. Tasyahud saya nggak tahu, kunut saya nggak tahu fardu atau sunnah. Nah, ini bagi orang awam sah. Oke? Karena dia belum ada waktu untuk belajar. Oke? Bagi dia orang awam itu sah. Seperti itu sah. Ya. Pokoknya dia tidak meyakini ruku itu sunnah. Fatihah itu sunnah. Nggak ada seperti itu. Cukup. Tapi kalau orang alim, ya, harus bisa membedakan. Orang alim berarti yang sudah pernah belajar, kayak kita semua, ya, dan semua orang yang sudah pernah belajar rukun sholat, ya, itu adalah bisa membedakan ini fardu, ini sunnah, ini fardu, ini sunnah. Nah, oke. Okay. Nah, kira jelas ya. Anak ulangi bahwasanya syarat sah sholat, ya, adalah bisa membedakan antara yang wajib dan yang sunnah dalam rukun-rukun sholat. Tapi penjelasannya adalah bagi orang yang sudah pernah belajar bab ini, bab fardunya sholat, yaitu dia bisa membedakan satu persatu. Kan, tapi bagi orang awam cukup dia tidak meyakini satu hal yang wajib itu sunnah. Ya, itu sudah cukup. Nah. Baik, kemudian yang ke-8 adalah ijtinabul mubtilat. Syarat sah sholat yang ke-8 adalah menjauhi segala yang membatalkan sholat. Apa yang membatalkan sholat? Itu adalah 14 hal, akan kita bahas di pasal-pasal selanjutnya. Nah, sekarang di sini ada tambahan yang tidak disebut di matan. Baqiya minasyurut, di antara syarat-syarat sah sholat, yaitu syarat ibadah secara umum Islam, harus Islam. Harus tamyiz, ya, sudah anak kecilnya itu sudah bisa membedakan kanan dan kiri dan sebagainya, sudah agak mandiri seperti itu, walaupun belum baligh, itu sudah sah sholatnya. Dan juga di antara syarat sah sholat, dia mengetahui caranya sholat, tahu bacaan sholat, mana rukunnya sholat, mana urutannya sholat. Nah, itu juga. Nah, orang Islam itu, ya, terbagi menjadi dua, bil quwah dan bil fi'l. Ya. Bil quwah ini adalah syarat wujubnya, syarat wajibnya. Kalau bil fi'l ini adalah syarat sahnya. Apa sih bedanya bil quwah dengan bil fi'l? Bil quwah itu artinya walaupun dia pada saat itu bukan muslim. Loh, katanya syaratnya Islam. Bukan seperti itu. Contohnya adalah ketika seseorang sudah pernah masuk Islam, kemudian dia murtad wal'iyadzubillah, itu namanya bil quwwah. Nah, keadaan murtad itu kan dihukumi dia sudah pernah masuk Islam, kewajibannya masih diwajibkan kepada dia walaupun dia tidak sah sholat. Nah, itu adalah syarat wajibnya. Jadi orang kafir yang pernah masuk Islam itu masih diwajibkan sholat. Nah, tapi syarat sahnya sholat, yaitu dengan fi'il, itu harus Islam bil fi'al. Bil fi'il ini artinya adalah dengan kenyataan. Nyatanya sekarang dia muslim, iya, itu baru sah dia sholat. Jadi kewajiban cukup dia sudah pernah masuk Islam, itu sudah wajib.
walaupun dia sekarang lagi di luar Islam. Tapi kalau dia masih Islam, itu baru sah. Wah, kata. Nah, kira jelas ya. Alhamdulillah kita udah selesai dari 8 dan tambahannya daripada syarat-syarat sah salat. Silahkan ada yang mau bertanya, itu silahkan dituliskan di diletakkan di grup atau boleh dijapri ke Ustadz Ray. Insya Allah nanti kita akan jawab di pertemuan selanjutnya atau secara langsung di grup. Nah, oke, sekarang kita sedikit membahas tentang hadas kembali, ya. Sedikit saja karena memang untuk mengulang sedikit. Hadas itu terbagi menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu adalah ya, hadas kecil itu ya, hadas itu terbagi menjadi 2 itu dari segi sesuatu yang efek atau dampak daripada hadas tersebut. Contohnya apa? Segala yang mendampakkan wajib wudhu, ya, itu adalah hadas kecil. Segala yang mendampakkan, ya, memberikan dampak mandi, wajibnya mandi, itu adalah hadas besar. Tapi kalau dari segi yang kedua, yaitu dari segi hukum haram dan sebagainya, hadas itu ada 3. Ya, apa yang diharamkan ketika hadas tersebut, hadas dibagi menjadi 3. Ada hadas kecil dari segi cuma sedikit yang tidak boleh dia lakukan, yaitu segala yang membatalkan wudhu, haram melakukan 4 perkara. Kita udah bahas semuanya. Di antaranya adalah tidur atau kehilangan akal, kemudian keluarnya sesuatu dari 2 jalan, kemudian bersentuhnya dengan bukan mahram, dan kemudian menyentuh kemaluan dan sebagainya. Nah, ini dimasukkan ke hadas kecil, tapi dari segi cuma 4 yang tidak boleh, ya, yaitu apa 4 yang tidak boleh? Sholat, tawaf, memegang mushaf, dan membawa mushaf. Ya, itu dinamakan kecil karena dilarang 4 hal, cuma 4 hal. Nah, ada namanya hadas yang sedang. Hadas sedang ini adalah kalau di samping sini masuknya ke hadas besar, tapi di sini khusus untuk junub. Nah, yang kenapa dinamakan sedang padahal dia sama dengan haid? Kenapa dinamakan sedang? Karena dari segi yang diharamkan pada saat itu ada lebih dari 4, yaitu menengah, yaitu 6. Ya, apa itu 6? Yaitu kita sudah bahas semuanya, yaitu sholat sama dengan wudhu, sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawanya, tinggal ditambah 2 lagi, yaitu membaca Al-Quran, dan yang terakhir adalah berdiam diri di masjid. Nah, sekarang yang terakhir adalah hadas besar, tapi dari segi, bukan dari segi wajib mandi. Hadas besar dari segi yang diharamkan itu lebih, yaitu ada 10. Yaitu yang 6 tadi yang disebut, ditambah 4 lagi, diantaranya adalah puasa, talak, dan sebagainya. Melewat di masjid, nah, dan sebagainya. Itu sudah kita bahas seluruhnya. Nah, baik, anak kira sampai di sini dulu. Minta maaf karena kita nggak live. Ya, walaupun ini rekaman, tapi insya Allah kebaikan tetap kita dapatkan dan pahala tetap mengalir, dan insya Allah penambahan ilmu ada. Segala yang mau ditanyakan silahkan langsung lewat grup atau bisa dijapri kepada Ustadz Ray, atau bisa dituliskan dan disimpan sampai pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dulu. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.